Waktu itu Pertamina inspirasi, untuk merealisasikan program BBM satu harga ini. Tahu tapi kontribusi, dengan melihat dengan main ya udah jadi bisa. profil, ikutan karena ya ini ayahnya yang dialog dari spesial. Waktu itu Dengan Pertamina melihat Papua dengan Nah, main ya untuk ya ini merealisasikan program ayahnya BBM yang satu harga ini. ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Fahrizal dalam program Dialog Spesial. Pada episode kali ini sama-sama kita telah ditemani oleh seorang narasumber, yakni Bapak Muzaffar Ahmad Mahmud, yang mana beliau merupakan seorang wakafinau Indonesia pertama yang dengan karunia Allah Ta'ala berkhidmat sebagai mubaligh silsilah. Langsung saja kita sapa beliau dan mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah di sini semuanya baik. Bagaimana kabar kembali? Alhamdulillah di markas alhamdulillah. Sebagai awal, Pak, bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah bahwa sejak awal Bapak yang dengan karunia Allah Ta'ala sebagai wakafinau sampai akhirnya kemudian memutuskan untuk berkhidmat sebagai mubaligh. Saya memang dari sejak kecil punya keinginan untuk menjadi seorang mubaligh. Dari usia berapa ya? Dari usia sudah sekolah lah, dari SD kelas 1 itu sudah punya keinginan untuk menjadi seorang mubaligh. Ya. Dan ini pun didukung oleh orang tua juga yang dari kecil yang mendoakan kita anak-anaknya. Sebenarnya bukan cuma saya aja, dengan kakak saya juga yang diproyeksikan untuk jadi mubaligh oleh bapak itu. Tapi memang alhamdulillah hanya saya aja yang kemudian menjadi mubaligh, sedangkan kakak tidak. Nah, dari kecil dukungan orang tua kepada saya juga sangat bagus sekali dalam hal rohaniah untuk membentuk menjadi seorang mubaligh itu. Dimulai dengan mengajar Al-Quran dan lain sebagainya, hadis-hadis dan lain sebagainya dari sejak usia dini, dari sejak SD kelas 1, bahkan dari TK pun kita sudah diajari untuk membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran dan juga menghafal hadis. Jadi dari kecil keinginan itu sudah tumbuh seiring dengan apa yang orang tua berikan kepada saya untuk pengajaran-pengajaran dalam hal keagamaan. Setelah dewasa pun, setelah dewasa, jadi dari sejak SD, kemudian bahkan sempat orang tua itu memasukkan saya ke dalam tanda kutip dimasukkan ke pesantren pada saat itu, ketika saya lulus SMP, kemudian melanjutkan ke SMA sebentar, kemudian saya dimasukin ke pesantren. Waktu itu pesantrennya adalah pesantren Gontor, kurang lebih 1 tahun, dengan tujuan sebenarnya sangat mulia orang tua, karena tadi ingin ilmu-ilmu keagamaan itu bisa diserap, ya, seperti ilmu-ilmu hadis, fikih, ya, kemudian Al-Quran dan lain sebagainya. Walaupun di dalam jemaat ini tidak dianjurkan untuk dimasukkan ke pesantren, sehingga akhirnya kemudian saya dan kakak saya pun ditarik dari pesantren. Nah, kemudian ketika saya masuk ke Jamiah itu tahun 2004. 2004 ya. Tahun 2004 saya masuk ke Jamiah itu. Nah, memang sempat saya punya keinginan yang lain selain menjadi mubaligh, karena sesuatu hal, yaitu karena pada saat itu saya lulus SMA itu tahun 2003. Kebetulan saya lulus dari Al-Wahid, lulusan pertama kali. Saya lulus tahun 2003, kemudian dari yayasan Al-Wahid itu dan dari jemaat itu karena pada tahun 2003 tidak ada penerimaan mahasiswa Jamiah, ya, maksudnya tidak ada penerimaan, libur pada saat itu. Kemudian saya dibiayai untuk kuliah. Nah, selama setahun saya kuliah di salah satu universitas di Bandung. Sempat
pada saat kuliah itu keinginan menjadi mubalik itu sempat hilang. Sempat hilang, ya. Kemudian orang tua yang sangat berperan untuk mengingatkan kembali tujuan yang saya miliki ketika waktu kecil, atau cita-cita yang saya miliki ketika waktu kecil untuk menjadi mubalik. Dan yang sesuai juga dengan apa yang diinginkan oleh Huzur, oleh Hazrat Abdul Masih Ar-Robi ya, ketika membentuk Wakafino pertama kali itu, tujuannya adalah untuk mencetak mubalik-mubalik ya, wakaf-wakaf yang menjadi mubalik-mubalik yang disebarkan ke seluruh dunia. Nah, saya kemudian tergerak hati kembali untuk menjadi mubalik ya, setelah melalui ya biasalah kalau anak muda itu ada perdebatan namanya masa saat itu ya, masa anak muda ketika lulus SMA itu kan masa masih egonya itu tinggi. Ya, labil, kemudian egonya pun tinggi. Nah, saya punya suatu pikiran begini, saya sudah enak kuliah ya, dengan ya, termasuk universitas yang bagus di Bandung. Kemudian kenapa harus mengulang lagi dari awal? Tapi setelah membaca ulang khutbah Hazrat Abdul Masih yang keempat mengenai Wakafino pertama kali, ketika pembentukan Wakafino, kemudian saya terenyuh dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kuliah, kemudian masuk di Jamiah tahun berikutnya, itu tahun 2004. Alhamdulillah sekarang saya bisa menjadi mubalik. Oh gitu, jadi ngampus dulu pas setahun ya? Ya, setahun saya ngampus dulu. Itu luar biasa bisa balik lagi. Hal yang menarik Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa setelah lulus sekolah menengah pun ada semacam ya pergolakan batin ya, kemana saya harus memilih, kemana selanjutnya saya harus melangkah. Nah kemudian karena saat itu pun Jamiah tidak sedang membuka penerimaan mahasiswa baru, jadi Bapak pun memutuskan untuk kuliah ya di perguruan tinggi luar ya, non jemaat. Nah yang ingin saya tanyakan itu hal spesifik yang membuat Bapak itu bisa kembali gitu Pak. Wah, kayaknya memang Jamiah nih jalan satu-satunya bahwa saya harus berkhidmat sehingga saya bisa berkhidmat secara penuh di jemaat. Silakan Pak. Oke. Jadi yang kemudian membalikkan kembali hati saya untuk memilih ke Jamiah itu diantaranya adalah yang pertama dorongan orang tua. Jadi orang tua mengingatkan kepada saya mengenai cita-cita saya ketika saya kecil. Kemudian bagaimana ya orang tua bagaimana saya pun kemudian akhirnya mengingat kembali bagaimana perjuangan orang tua untuk mendidik saya supaya menjadi seorang mubalik. Tapi hal yang paling kemudian mengena ke diri saya itu adalah ketika orang tua, karena mungkin sudah putus asa, itu memberikan saya khutbah Huzur atau khutbah Hazrat Abdul Masih yang keempat, ketika Huzur meresmikan Wakafino tahun 87, itu disampaikan ke saya, kemudian disuruh baca, silakan baca lagi kalau misalkan adik, kalau di rumah dipanggil adik, kalau misalkan adik memang tidak ingin untuk menjadi wali tidak apa-apa, tapi kalau memang ini memang silakan dibaca aja ini bagaimana Huzur ketika meresmikan Wakafino itu tujuan utamanya apa. Kemudian saya baca-baca berulang-ulang, 3 hari saya baca itu berulang-ulang, kemudian di hari yang ketiga dengan berdoa juga, akhirnya saya bulat tekad saya untuk keluar dari kampus atau dari kuliah, kemudian akhirnya masuk ke Jamiah. Walaupun pada saat itu belum tahun 2004, masih di akhir tahun 2003 ya, saya kemudian keluar dan kemudian saya berbicara juga ke yayasan, kemudian ke orang yang membiayai saya pun untuk memahami apa yang pilihan yang saya pilih untuk masuk ke Jamiah. Oke, setelah menempuh pendidikan di Jamiah ya Pak, kita beralih ke selama Bapak menempuh jenjang di Jamiah, tentu Bapak punya rencana, punya target yang harus dicapai gitu selama di Jamiah. Nah hingga saat ini menurut Bapak sendiri apakah itu sudah terpenuhi gitu Pak? Silakan. Baik, sebenarnya ketika di Jamiah mungkin ya sama, semua mubalik itu punya keinginan yang mulia ya, untuk mewakafkan diri
mereka atau diri kita sepenuhnya untuk jemaat. Nah, ketika saya di Jamiah pun tujuan saya menjadi seorang mubalik itu bukan menjadi seorang yang terkenal, bukan menjadi seorang yang katakanlah ya dikenal karena misalnya membiarkan banyak orang atau misalnya karena prestasi yang lain seperti apa, tidak. Tapi tujuan yang saya ingin dapat ketika saya memilih untuk masuk ke Jamiah kemudian menjadi mubalik itu adalah untuk berkhidmat ya, secara penuh di dalam jemaat. Nah, itu tujuan utama saya. Jadi mau itu apakah di lapangan saya berhasil membiarkan banyak orang atau seperti apa, itu adalah bonus yang saya dapatkan ketika saya bekerja dengan sebaik-baiknya berkhidmat di dalam jemaat. Dan yang saya rasakan ya sampai saat ini, kita tidak boleh sombong, tidak boleh riya, dan saya juga merasa walaupun ada pencapaian-pencapaian yang sudah mungkin pernah saya dapatkan dan lain sebagainya, tapi saya merasa justru malah justru malah masih kurang pengkhidmatan yang saya berikan di dalam jemaat ini dibandingkan dengan pengkhidmatan leluhur-leluhur saya atau dibandingkan dengan pengkhidmatan orang tua saya. Kebetulan memang ayahanda itu seorang mubalik juga. Jadi kalau dikatakan pencapaian apakah sudah diraih, ya saya sih masih belum puas karena kepuasan terhadap wakaf itu tidak bisa diukur dengan seperti kita mendapatkan sesuatu. Ketika kita berkhidmat, ya kita tidak berpikir hasil, tapi kita berpikir itu bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk jemaat. Masya Allah. Kemudian hal lainnya Pak, di sisi lain Bapak sebagai putra mubalik ya, dan kemudian juga dengan karunia Allah Bapak merupakan seorang wakafinau. Nah, bagaimana mensiasati semacam stigma atau kesan yang menempel gitu bahwa Bapak itu saat-saat menempuh pendidikan di Jamiah itu ada beban yang harus ditanggung sebagai wakafinau pertama yang menjadi mubalik. Bagaimana mensiasati hal semacam itu, Pak? Oke. Saya tidak pernah berpikir, kemudian tidak pernah tidak pernah mau menempatkan diri saya sebagai seorang yang istimewa. Ya, kadang-kadang ada juga yang menempatkan anak wakafino itu merupakan anak yang istimewa. Kalau bagi saya sih tidak. Keistimewaan yang didapat itu adalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diwakafkan oleh orang tua kita sebagai seorang wakafino, bukan berarti kita menjadi orang yang superior, orang yang lebih di antara yang lainnya. Ya. Jadi ketika saya belajar di Jamiah pun, saya tidak memandang orang yang lain itu di bawah saya, tapi saya memandang sama. Saya dan yang lainnya pun adalah sama-sama mahasiswa Jamiah. Ya, itu yang kemudian mendorong saya untuk tidak merasa terbebani dengan apa yang saya punya. Gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini adalah seorang wakafino yang kemudian harus dituntut menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan yang lainnya, pasti akan ada beban dalam diri kita untuk menunjukkan bahwa kita ini orang yang paling hebat. Tapi kalau kita menganggap diri kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang lainnya, maka justru ya kita akan merasa nyaman ketika kita belajar di Jamiah. Kemudian ketika kita menjadi mubalik pun hilangkan seperti itu. Jadi saya juga menghilangkan seperti itu, menghilangkan pemikiran saya bahwa saya adalah seorang anak mubalik, kemudian seorang anak wakafino, tapi saya ingin menjadi diri saya sendiri. Saya ingin menjadi bahwa saya ini adalah saya sendiri. Oke, kemudian setelah alhamdulillah lulus menempuh pendidikan di Jamiah, kemudian dengan karunia Allah Ta'ala bisa berkhidmat sebagai mubalik silsilah, sejauh ini kesan ataupun yang pengalaman ataupun hal menarik yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah Pak dalam 1 dekade lebih Bapak berkhidmat sebagai mubalik. Silakan Pak. Kesan yang saya dapatkan ketika bertugas sebagai seorang mubalik itu sebenarnya tiap daerah memang memiliki kesan yang tersendiri. Ya. Tergantung bagaimana kita menyikapi tempat tugas yang kita miliki. Ya. Kita sebagai seorang mubalik ya tidak atau jangan berpikir bahwa kita akan ditempatkan ke tempat yang enak saja, tapi sebagai seorang mubalik itu kita harus
berpikiran bahwa kita akan ditempatkan ke tempat yang paling buruk. Jadi ketika menjadi seorang mubalik, ya, ketika lulus jamiah itu jangan kemudian ada di pikiran kita itu berpikir bahwa kita akan mendapatkan tempat yang enak-enak dalam bertugas. Nanti kalau berpikiran seperti itu, ujung-ujungnya tidak akan ada rasa kenikmatan dalam berkhidmat. Nah, justru kesan yang pertama, ya kesan yang paling mendalam bagi saya sebagai seorang mubalik, yaitu ketika pertama kali saya ditugaskan setelah lulus jamiah. Saya pertama kali ditugaskan di suatu daerah di Kalimantan Timur. Pada saat itu di daerah ini belum ada cabang, baru ada satu keluarga yang beat, kemudian juga masih ada juga yang lainnya, tapi belum bertempat di sana, anggota-anggota dari Pulau Jawa yang sering berkunjung ke sana. Nah, saya ditempatkan ke tempat yang seperti itu, daerahnya namanya Kutai Barat. Kutai Barat, tapi kalau cabangnya sekarang terkenal dengan nama cabang Melak dan cabang Gadur. Nah, ketika saya datang ke sana, ya kita yang tadinya tinggal di perkotaan, ya walaupun kita di jamiah itu jarang keluar, tapi kita kan tinggal di kota, ya di daerah Bogor. Kemudian walaupun di Jawa itu daerah yang katakanlah masih perkampungan pun itu akan lebih baik, masih lebih baik dibandingkan dengan kota yang berada di daerah luar Jawa. Nah, ketika saya pertama datang ke Kutai Barat itu, dan di sana memang mayoritas orang-orang Dayak, ya, orang Dayak Tunjung dan Dayak Benoa. Pengalaman hidup mungkin bisa kita dapatkan di sana. Jadi bagaimana rasanya kita jauh dari orang tua, dari keluarga atau dari teman-teman kita, ya, di tempat yang baru, kemudian jemaatnya pun belum banyak pada saat itu, baru satu keluarga yang beat, itu pun mu'alaf, ya. Kemudian juga dukungan dari anggota-anggota yang lain tidak ada lah, ya, tidak seperti cabang-cabang di Pulau Jawa misalnya. Nah, banyak kisah-kisah yang menarik sebenarnya yang bisa diambil ketika tugas di sana, ya, terutama mengenai masalah kondisi geografis, kemudian juga dan lain sebagainya. Nah, yang kisah yang sangat menarik yang buat saya kemudian terharu itu adalah ketika mu'alaf yang tadi saya ceritakan itu, ketika dia memilih untuk membayar canda. Itu kisah yang sangat menarik kalau menurut saya. Karena begini, mu'alaf ini, beliau ini adalah ditunjuk sebagai ketua mu'alaf di daerah Kutai Barat. Kemudian sempat juga masuk ke stasiun TV, salah satu acara di stasiun TV, karena mereka ini mu'alaf, jadi mereka sudah terbiasa yang namanya memelihara babi, itu sudah terbiasa. Dan lingkungan masjid kita pun atau musola kita pun pada saat itu di lingkungan mereka, di lingkungan perkampungan orang Dayak, dan yang setiap hari hewan babi tadi berkeliaran di luar musola kita atau masjid kita, bahkan sampai berkeliaran di bawah, karena rumahnya panggung atau masjidnya panggung, dia berkeliaran di bawah masjid kita. Nah, si mu'alaf tadi ini dia punya peliharaan babi juga, dan tadinya dia pakai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dia. Dan kemudian yaitu dengan menjual belikan hewan babi tadi ke keluarga-keluarganya. Nah, sudah beberapa kali ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang datang ke sana dan melarang dia untuk memperjualkan belikan babi, tapi selalu ditolaknya, selalu ditentangnya, bahkan sampai marah-marah dianya, karena ini penghidupan saya kalau tidak seperti ini akan dapat dari mana kehidupan saya. Nah, ketika saya masuk ke sana dengan dibantu oleh dai yang berada di sana, kita coba menjelaskan secara perlahan-lahan, ketika beliau sudah beat menjadi anggota jemaat, kita
bicarakan dengan pelan-pelan, kita ajari dengan pelan-pelan mengenai masalah toharoh, mengenai masalah sholat dan lain sebagainya. Dia tidak pernah melarang dia untuk penghasilan dia tadi untuk menjual belikan hewan babi tadi. Nah, suatu sore tiba-tiba dia datang ke rumah misi, kemudian dengan sedikit menangis dia berbicara, Pak Mubalik, saya ingin membayar canda. Saya ingin membayar canda. Nah, saya dengan terkejut karena pada saat itu dia belum pernah membayar canda. Itu pertama kali dia mengatakan saya ingin membayar canda. Kemudian saya tanya, alhamdulillah Bapak, kalau Bapak alhamdulillah sudah bisa tergerak untuk membayar canda dengan sendirinya dan tidak ada paksaan dari saya ataupun dari dai ya, yang memang ada di sana. Terus saya bilang, saya tanyakan begini lagi ke mu'alaf tadi, tapi saya mau tanya nih Pak, kalau Bapak ini membayar canda, ini uangnya dari mana? Nah, kemudian dia dengan agak terdiam, ya, kemudian bercerita, mohon maaf Pak Mubalik sebenarnya, tapi kalau memang ini diterima, alhamdulillah. Kalau ini tidak diterima pun, saya tidak apa-apa. Saya sudah berkeinginan untuk membayar canda. Kemudian dia cerita bahwa Bapak tahu saya punya pekerjaan menjual babi-babi yang saya ternak ini kepada keluarga saya untuk menghidupi kehidupan saya. Oh iya, saya tahu. Nah, Pak, babi-babi itu sudah saya jual semuanya. Oh, bagus kalau Bapak sudah jual semuanya. Terus hasilnya? Nah, ini Pak, hasilnya saya akan bayarkan untuk canda saya. Nah, saya terdiam. Wah, ini bagaimana gitu ya, uang penjualan babi untuk membayar canda gitu ya. Dan kemudian beliau bertanya, apakah diterima Pak Mubalik canda saya? Kemudian saya sempat terdiam sebentar, kemudian saya mencoba untuk menghubungi Pak Mubalik daerah untuk berkonsultasi, tetapi karena memang sinyal agak kurang bagus, tidak menyambung juga, akhirnya saya beristihad. Saya begini, dalam istihad saya begini, saya akan terima apa yang dia berikan itu, walaupun tidak saya masukkan ke dalam canda, tapi saya akan terima uang yang dia ingin bayarkan sebagai canda tadi, kemudian saya akan masukkan ke dalam sedekah. Oke. Pada saat itu, nah, saya terima uangnya dan beliau sangat terharu, menangis, kemudian berterima kasih sekali. Dan ada hikmah di balik sana, di balik kisah yang terjadi itu, hikmahnya adalah ketika saya menerima apa yang dia hasilkan dari penjualan tadi, yang diterima sebagai canda. Walaupun saya tidak bilang ke bapak itu, saya akan terima sebagai sedekah aja, tidak canda. Hanya saya ambil aja uangnya, saya terima, saya bilang gitu. Akhirnya dia atau keluarga itu menjadi keluarga yang aktif dalam membayar canda. Jadi alhamdulillah saya berpikir gini, kalau pada saat itu saya tidak menerima uangnya sebagai pengorbanan dia, mungkin dia tidak akan menjadi orang yang dalam membayar canda. Itu kisah yang sangat menarik buat saya. Oke. Terakhir Pak, bisa disampaikan ke pemirsa di rumah harapan Bapak ataupun pesan Bapak gitu Pak, sebagai Wakafinau dan juga sebagai mubalik. Silakan Pak. Pesan saya, ini pesan kepada rekan-rekan Wakafinau atau seperti apa? Oke, pertama mungkin ke rekan-rekan Wakafinau dan juga mahasiswa Jamiah yang masih menempuh pendidikan Pak. Oke, baik. Kepada rekan-rekan Wakafinau, ya, kita apalagi yang laki-laki ya, Wakafinau yang laki-laki, tujuan utama sebenarnya huzur mewakafkan atau mendirikan Wakafinau itu adalah menjadi seorang mubalik atau mencetak mubalik-mubalik. Nah, tujuan inilah yang harus kita raih terlebih dahulu. Ya, tetapi walaupun demikian, kalau misalnya memang tidak memiliki keinginan untuk menjadi mubalik, tetap kita harus punya keinginan bahwa orang tua kita sudah mewakafkan diri kita sebagai seorang anak Wakafinau. Kemudian tujuan itu merupakan tujuan yang sangat mulia, yang harus kita hargai dan harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang Wakafinau. Dan tujuan yang mulia ini jangan sampai kemudian kita lalai dari karunia yang sudah kita dapatkan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dengan menjadikan kita sebagai anggota Wakafinau, orang tua kita sudah mewakafkan diri kita, itu merupakan
mewakafkan kita itu sudah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dikatakan sebagai orang-orang pilihan. Ya, tidak semuanya bisa mendapatkan karunia seperti ini. Jangan sampai kita sebagai orang wakafin ataupun seorang wakifat ya, kemudian lalai dan akhirnya kita jauh dari karunia yang sudah orang tua kita harapkan kepada kita melalui program wakafin ini. Itu ya untuk anak wakafino ya, untuk mahasiswa jamiah yang lulus atau yang sedang belajar di jamiah, yang walaupun wakafino ataupun bukan ya, pesan saya adalah walaupun kita ya menjadi seorang mahasiswa jamiah atau menjadi sudah lulus menjadi seorang mubaligh, jangan pernah merasa diri kita itu lebih hebat dibandingkan dengan orang yang lainnya. Jadilah kita menjadi orang-orang yang punya keinginan satu, hanya untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan ingin menjadi orang yang lebih dia dibandingkan dengan yang lainnya, tapi kita harus menjadi orang-orang yang siap sedia untuk mewakafkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa diri kita menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang yang lainnya, ketika suatu saat kita misalnya ada di bawah dalam keadaan di bawah dalam banyak cobaan dan sebagainya, maka pegangan kita akan hilang. Tapi kalau tujuan kita sebagai seorang mahasiswa jamiah atau sebagai seorang mubaligh bahwa kita adalah murni untuk mewakafkan diri kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi apapun yang kita peroleh ya, baik dalam kondisi yang sangat sulit ataupun dalam kondisi yang sangat bagus ya, maka kita tetap akan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetap berada di jalur yang sudah kita pilih menjadi seorang wakafin. Oke Pak, karena keterbatasan waktu kita harus akhiri perbincangan kita kali ini. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza yang sebesar-besarnya karena Bapak berkenan meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami melalui online. Baik, jazakumullah. Baiklah pemirsa MT yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah tadi perbincangan kita bersama Bapak Muzaffar Ahmad Mahmud yang mana beliau merupakan Wakafino Indonesia pertama yang berkhidmat sebagai mubaligh silsilah. Jangan lupa pemirsa di rumah untuk follow semua akun media sosial MTA Indonesia dan silahkan kirimkan saran dan komentar Anda melalui email di bawah dengan subjek dialog spesial. Saya Muhammad Fahrizal beserta segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.